Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada yang menarik dari beberapa hari yang lalu sampai dengan video tadi malam gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai apakah ada kode terbaru yang disebar oleh manajemen Persib Bandung melalui postingannya, teman-teman. Jadi, apa yang ada di dalam postingan Persib Bandung itu mengandung kode pemain baru, atau apakah ada mantan yang akan kembali lagi katanya ke Persib Bandung di putaran kedua nanti, atau ada pemain yang memang dari kemarin sempat panas gitu yang dikabarkan akan ke Persib Bandung, yaitu pemain diaspora gitu ya, atau pemain timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. Siapakah itu? Nah, ini akan kita coba selidiki teman-teman, atau akan kita coba investigasi mana yang paling mendekati gitu ya. Walaupun ya ini mah demi Bobotoh lah, atau demi yang memang sudah menanyakan secara konsisten setiap hari menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi takut kenapa nggak dibahas-bahas katanya pertanyaan saya. Nah, ini kita coba bahas satu, nanti mah ada satu yang baru teman-teman. Jadi nanti setiap yang bertanya akan kita coba pin gitu ya di kolom komentar, sehingga teman-teman juga bisa lihat biar nggak sama pertanyaannya. Misalkan nanti ketika nonton video kita, oh ini ada pertanyaan dari teman-teman Boboto yang sudah dipin oleh kami, nanti bisa ditanya, oh dia nanya ini, berarti nanti kita nanya yang lain saja, jadi biar nggak sama gitu ya nanyanya. Nah, nanti akan kita coba mulai di video ini saja, kita akan pin setiap pertanyaan dari teman-teman Boboto, biar teman-teman juga lihat ada yang nanya apa di hari ini gitu ya. Baik, yang pertama kita langsung update dulu saja mengenai Persib Bandung untuk hari ini dan besok itu akan ada persiapan khusus teman-teman, karena menghadapi Bali ini kita akan melakukan perjalanan panjang. Sepertinya info yang kita dapat adalah setelah skuad Persib Bandung perjalanan dari Bali itu tidak akan pulang ke Bandung. Jadi dari Bali istirahat sehari atau 2 hari katanya, lalu terbang lagi ke Jakarta, langsung terbang ke Malaysia teman-teman untuk menghadapi Selangor FC di ACL 2. Jadi ini agak sedikit panjang, makanya kemarin dikasih libur dulu gitu ya untuk Persib Bandung biar beberes, mungkin biar lebih banyak dengan keluarga. Dan ini pun Tom Haye pernah mengatakan bahwa di Persib itu sebagai tim juara gitu ya, City of Champion katanya. Jadi memang banyak kegiatan yang akan dilakukan di luar sepak bola ya, ini perjalanan panjang ini itu segala macam. Jadi ya lebih banyak naik kereta api, lebih banyak naik pesawat katanya dari ketimbang dengan keluarga. Jadi ya memang resiko pemain ya seperti itu, apalagi kita bermain di 2 kompetisi domestik dan kompetisi Asia gitu ya. Jadi ya memang dari Bali nanti katanya kan menghadapi Bali itu tanggal 1. Jadi besok skuad Persib Bandung sudah harus berangkat ke Bali. Tanggal 1, tanggal 2 mungkin istirahat di Bali, bisa jadi tanggal 3 masih di Bali, lalu terbang ke Jakarta. Nah, di Jakarta lalu terbang ke Selangor. Nah, ada juga yang memang kemarin tuh info yang kita dapat pulang dari Bali tanggal 2 langsung ke Jakarta. Nginep sehari di sana, latihan mungkin tidak di lapangan besar ya, mungkin di lapangan hotel atau ada nyewa lapangan untuk persiapan Asia. Jadi tanggal 3 sudah langsung OTW ke Selangor teman-teman, atau ke Malaysia gitu teman-teman. Informasi yang memang yang biasanya teman-teman tuh suka ngedatengin bandara atau suka ngedatengin hotel gitu ya, tempat pemain Persib ya ada. Namun ya nggak ada yang salah sebetulnya, tapi ya hormati saja ketika pemain mungkin lagi nggak mau diajak foto atau tidak mau diajak tanda tangan gitu ya, mungkin lagi capek atau hal-hal yang lainnya teman-teman. Jadi maklum gitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman Boboto, hanya satu saja, punten pisan teman-teman. Nanti kita bahas beberapa pertanyaan dan sapaan yang sudah ratusan teman-teman, punten pisan kita juga belum bacain.
lain. Yang penting ini dulu karena setiap hari ada lebih dari satu pertanyaan yang sama mengenai gosip ini teman-teman gitu ya, gosip mengenai apakah mantan akan kembali ke Persib atau ada pemain baru yang akan ke Persib di putaran kedua. Baik, kita coba masuk di pertanyaan tersebut, yang mana ini bermula dari postingan Persib Bandung ketika Persib Day menghadapi Persis Solo kemarin teman-teman di tanggal 27 gitu ya. Jadi di tanggal 27 itu Persib Bandung melalui official media sosial official maksud saya itu mengeluarkan satu video mengenai, pertama ada tim gitu ya, ada tim yang sedang mengedit foto, lalu dia tutup laptopnya, lalu dia bergegas pulang karena ada Persib Day. Nah, ini bermula dari situ, sebetulnya tidak ada yang aneh, namun namanya bobotoh, matanya jeli, lalu dan lain sebagainya, muncullah pertanyaan di situ. Nah, ketika diperhatikan dari awal video, ini videonya masih ada ya di official media sosial Persib Bandung, mangga silahkan langsung dilihat. Jadi ketika sedang mengedit itu, katanya ini ngeditnya masih dicicil teman-teman. Di dalam editan itu kita juga sambil minjem gambarnya gitu ya, gambarnya kita lebih enaknya ada teman-teman dari Gosip nih, medsos Gosip, hatur nuhun kita pinjam gambarnya teman-teman dari Gosip. Nah, ini jadi ada di gambar itu di tangan kirinya ada gambar kayak crown gitu ya, atau ya kayak topi raja gitu ya, topi raja, lalu di bawahnya ada gambar raja katanya gitu ya. Nah, ini menandakan itu raja Belgia teman-teman, karena Belgia masih menganut sistem kerajaan katanya. Nah, mengenai Belgia ini, di samping laptop di sebelah kiri pojok kiri itu ada namanya angka 14 teman-teman. Apakah ini menandakan bahwa nomor 14 kan yang sedang bermain di Liga Belgia ada satu nama pemain diaspora, yaitu Joy Pelupessy? Apakah ini sedang diedit dulu nih ketika putaran kedua baru diperkenalkan, atau bagaimana? Ini ada yang menjurus ke sini teman-teman. Dan ya gosip ini kita katakanlah 50% gitu ya. 50% benar atau 50% ya tidak benar. Namanya juga rumors atau gosip teman-teman. Tapi di sudut kiri bawah memang ada tulisan 14, angka 14, dan di sini ada tato gitu ya, tato yang menandakan mahkota raja dan gambar raja. Nah, di atas mahkotanya itu katanya ada gambar benua atau negara Belgia gitu ya teman-teman. Nah, ini memang banyak yang menjurus ke situ, tapi semakin banyak teman-teman yang menarik, ini menaikkan ininya persentase jadi 65% gitu ya, yang meyakini bahwa Joy Pelupessy akan ke Persib di putaran kedua nanti, karena Joy ini kan habis kontraknya tuh bulan Juni 2026. Jadi ya sudah oke, setengah musim lagi mah bisa ditebus, apalagi setengah musim. Untuk Eliano aja kan ditebusnya masih beberapa tahun gitu ya di klubnya, apalagi yang masa-masa lagi bagus-bagusnya ditebus. Nah, ini Persib aja bisa nebus Eliano gitu ya, apalagi menebus Joy Pelupessy yang memang dari segi usia sudah cukup senior ya. Di tim-tim Eropa mah usia segitu mungkin ya dapat tawaran biasanya langsung diambil gitu ya. Nah, ini ada yang menjurus ke situ. Jadi ini editan yang sengaja disimpan untuk nanti katanya gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu, yang pertama. Lalu yang kedua yang menjadi menarik adalah tato ini adalah tatonya Ciro Alves katanya teman-teman. Jadi lihat mangga di tanggal 20 di postingan Persib Bandung di tanggal 27 Oktober kemarin gitu ya. Di situ teman-teman bisa lihat, kita juga bisa tampilkan fotonya di sini. Teman-teman bisa melihat di situ ada postingan foto atau video, potongan video yang sedang diposting oleh
Persib Bandung dan sebelahnya ada tato dari tangan Ciro Alves. Nah, apakah sama atau tidak? Kalau di Ciro Alves kan seorang singa kayaknya itu ya, singa memakai mahkota gitu ya. Nah, ini kalau yang digambar laptop ini itu raja yang menggunakan mahkota. Nah, apakah memang disamarkan atau memang sebetulnya sama gitu ya, beda gambar sedikit saja atau bagaimana? Karena kalau yang meyakini Ciro Alves akan kembali lagi ke Persib Bandung di putaran kedua ini mencapai 35% teman-teman, karena pada saat tanggal 27 Persib Bandung menghadapi Persis Solo ini, Ciro Alves kebetulan katanya datang ke Geraha Persib. Nah, itu juga apakah membicarakan mengenai peminjaman, kan Ciro sekarang dikontrak 3 tahun oleh Malut gitu ya. Kalau dibeli juga mungkin ya kumaha mikir-mikir, tapi opsi terbaik adalah peminjaman kalau dikasih oleh Malut United juga. Jadi sekarang kan Ciro menjadi apa ya, Ciro, DDS, Delpino, lalu juga Franka menjadi kuartet yang mengerikan di Malut. Apakah memang berani gitu ya untuk meminjamkan Ciro ke Persib lagi? Nah, ini kita nggak pernah tahu teman-teman, tapi yang jelas ya banyak yang meyakini 35% Ciro akan kembali katanya ke Persib Bandung karena melihat penampilan dari William Marcilio dan juga Berginho ini masih jauh dari harapan. Tapi ada juga yang meyakini bahwa yang akan dicoret adalah kiper, yaitu Adam Prisbeck yang mungkin belum berkontribusi akan dicoret diganti oleh Ciro Alves. Nah, ini banyak spekulasi di luaran sana teman-teman, yang mana kita juga tidak bisa menyalahkan dan juga tidak bisa membenarkan. Jadi ya masing-masing punya pendapat. Jadi pendapatnya 65% meyakini itu adalah kode untuk Joy Pelupesi yang akan bergabung dengan Persib Bandung di putaran kedua, atau 35% yang meyakini Ciro Alves akan kembali ke Persib Bandung menggantikan 3 pemain Persib itu, diantaranya ada Berginho, William Marcilio, atau menggantikan Adam Prisbeck katanya. Jadi ya itu juga masih cair lah sampai sekarang juga. Untuk ini aja, untuk mengisi hayalan dari teman-teman bobotoh, mangga silahkan saja, ini mah bebas, tidak ada yang melarang. Tapi yang jelas di saat mendekati hari pertandingan kita fokus lagi saja ke Persib Bandung gitu ya. Jadi ini silahkan teman-teman untuk dinikmati rumorsnya, yang mana semakin menarik, semakin kesini semakin menarik gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada yang kurang gitu ya penyampaiannya. Kalau memang ya sebetulnya gimana ya, asik-asik saja gitu ya. Kalau memang di Boboto ini mau rumors, ini mau gosip atau apapun itu banyak banget, tapi ya kita coba pilih-pilih saja yang bisa kita kabarkan, ya kita kabarkan gitu ya teman-teman. Kalau yang masih belum masuk, belum terlalu vulgar misalkan berita tentang ini tentang itu, nah ini ya kita juga mikir-mikir dulu teman-teman, biar ya Boboto di sini juga kan kasihan, ada yang muda, ada yang senior gitu, yang ada yang masih sekolah, jadi biar mereka bisa masuk apa yang kita sampaikan teman-teman. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.